Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dengan dosen pengampu Muhammad Hasyim Fanidin SPDI MPD. Dan dalam kesempatan ini kami akan melakukan tanya jawab mengenai pasal 13 tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan yang menguranginya, dan yang menambah umur dan yang menguranginya. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani dan rekan saya Nurlaila Al-Hafiz. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anissa, hal-hal apa aja sih yang dapat mendatangkan rezeki dan penyebab usia panjang serta badan yang sehat? Dalam kitab Ta'limut Ta'lim pasal 13, Rasulullah SAW bersabda, hanya doa yang dapat merubah takdir dan hanya takwa yang dapat menambah usia. Dengan kita menaati perintah Allah dan menjauhi larang Allah, kita akan mendapatkan rezeki dan dapat juga menambahkan usia. Nah, dalam bentuk apa sih untuk kita memperpanjang usia? Yaitu bisa kita berbuat baik kepada orang lain, sesama muslim atau saudara, teman. Nah, bisa juga bersilaturahim ke rumah kerabat, saudara kita. Berpikir positif juga bisa untuk kita bisa mendatangkan rezeki dan menambah usia kita gitu. Apakah berbuat dosa dapat menghalangi rezeki dari seseorang? Ya, benar sekali. Dengan berbuat dosa, seseorang itu dapat menghalangi rezekinya. Mengapa sih? Karena dengan berbuat dosa sendiri saja itu dapat menghalanginya. Lebih-lebih lagi dengan berbuat dusta, yaitu dapat menyebabkan kefakiran di dalam dirinya, dalam diri seseorang tersebut. Nah, contohnya apa sih? Contohnya pada waktu pagi hari, waktu pagi malah dilakukan untuk tidur. Nah, itu adalah salah satu hal yang dapat menghalangi rezekinya. Lalu dengan banyaknya tidur juga dapat menyebabkan kefakiran di dalam diri seseorang tersebut. Nah, hal itu makanya tidak baik. Seperti itu. Apa saja hal-hal merugikan yang masih dilakukan oleh orang-orang? Hal-hal yang merugikan masih banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu apa saja sih? Seperti contohnya waktu malam hari harusnya dilakukan untuk dilakukan untuk yang bermanfaat. Ini malah untuk begadang, tidur-tidur saja, atau main-main kegiatan yang gak jelas. Nah, itu hal sangat merugikan sekali bagi diri orang itu. Itu hal yang tidak baik. Nah, lalu yang harus kita lakukan yaitu kita lakukan di tengah malam, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertahajud, meminta doa. Itu hal yang sangat baik. Mengapa bisa dikatakan kefakiran? Bisa dikatakan kefakiran, yaitu kefakiran meliputi dua macam, yaitu ada fakir ilmu dan fakir harta. Fakir ilmu orang yang kurang pengetahuan atau pemahaman ilmu agama. Contohnya tidur di waktu pagi, yaitu untuk itu adalah contoh dari fakir ilmu. Dan tidur terlalu banyak juga, banyakkan tidur juga termasuk dari fakir ilmu lah. Sedangkan kalau fakir harta yaitu orang yang mempunyai harta tetapi kurang puas akan hartanya tersebut. Jadi orang tersebut kurang bersyukur atas harta yang dia punya. Sebutkan penyebab-penyebab kefakiran. Penyebab kefakiran yaitu tidur telanjang, kencing dengan telanjang, makan saat junub, tidur dengan atau sambil bertelantang, membiarkan makanan berserakan, membakar kulit bawang, menyapu lantai dengan kain, atau di waktu malam, membiarkan sampah berserakan, mengotori rumah, lewat di depan pini sepuh, manggil orang tua dengan namanya, membersihkan sela-sela gigi dengan benda kasar, melumurkan debu atau debu pada tangan, duduk di beranda pintu, bersandar pada daun pintu, berwudu di tempat orang istirahat, menjahit pakaian yang sedang dipakai, mengeringkan muka dengan kain,
membiarkan sarang lebah berada di rumah, meringankan sholat, bergegas keluar masjid setelah sholat subuh, pergi ke pasar pagi-pagi dan memperlambat pulang dari pasar, membeli roti dari fakir miskin yang meminta-minta, mendoakan buruk kepada anak, tidak menutup bejana dan mematikan lampu yang meniup. Nah, semuanya ini termasuk dapat mendatangkan kefakiran yang sudah diterangkan dalam Atsar, yaitu begitu juga menulis dengan pena rusak, menyisir dengan sisir yang rusak, tidak mau mendoakan bagus kepada orang tua, memakai serban sambil duduk, memakai celana sambil duduk, kikir, terlalu hemat atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, malas dan menunda-nunda urusan, yaitu termasuk dari penyebab-penyebab kefakiran. Mengapa malas dan menunda-nunda urusan termasuk ke dalam kefakiran? Karena dengan menunda-nunda atau menunda-nunda urusan yaitu membuang-buang waktu. Jadi di dalam kefakiran, kenapa bisa disebut kefakiran Kefakiran karena itu termasuk kefakiran ilmu. Jadinya dia tidak paham akan ilmu yang dia punya, yaitu sangat kurang, dan pemahaman dia punya juga sangat kurang, yaitu dengan menunda-nunda atau bermalas-malasan itu sama saja termasuk dari fakir ilmu. Kurangnya ilmu itu sangat berpengaruh banget pada diri dia sendiri. Hal apa saja yang bisa mendatangkan rezeki? Hal yang dapat mendatangkan rezeki yaitu menurut saya dengan bangun pagi-pagi, yaitu salah satu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai nikmat yang luar biasa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, datanglah rezeki dengan cara bersedekah. Nah, dengan cara bersedekah, kita bersedekah dengan siapapun, dengan saudara, fakir miskin, anak yatim, itu salah satu yang bisa mendatangkan rezeki. Mungkin rezeki kita bisa melalui perantara orang lain, atau mungkin teman kita sendiri atau saudara kita sendiri gitu. Mengapa menyapu lantai dan mencuci wadah bisa menjadi sumber kekayaan? Menyapu lantai dan mencuci wadah yaitu sumber kekayaan. Mengapa sih? Karena menurut saya ini, karena dengan menyapu lantai dan mencuci wadah itu salah satu istilah saja, yaitu dengan kita menjaga kebersihan lingkungan rumah, dimanapun kita sedang berada, kita selalu menjaga kebersihan, karena bersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita bersih, kita akan sehat gitu. Dan kalau kita bersih, kita menjaga kebersihan, kita akan sehat dan kita bisa mencari nafkah, kita bisa mencari uang. Nah, itu adalah sumber dari kekayaan yang kita dapatkan. Dengan bersih itu kita bisa menjadi kaya seperti itu. Penyebab terkuat untuk memperoleh rezeki itu apa aja sih? Menurut saya penyebab terkuat untuk memperoleh rezeki yaitu di dalam kitab sebenarnya sudah ada, yaitu dengan melakukan sholat takzim dengan secara khusyuk dan menyempurnakan segalanya dengan rukun, wajib, sunnah, dan adabnya. Itu salah satu penyebab terkuat untuk memperoleh rezeki. Surat apa saja yang memperlancar rezeki? Menurut saya surat yang untuk memperlancar rezeki yaitu kita dengan membaca surat Al-Waqiah dan Al-Insyirah, lalu datang ke masjid sebelum dikumandangkan azan, selalu suci, melakukan sholat sunnah sebelum subuh, dan melakukan sholat witir di rumah. Lalu tidak berbicara urusan dunia sesudahnya melakukan salat witir. Nah, itu adalah salah satu surat yang memperlancar rezeki kita. Menurut Nur Laila, hal apa saja yang harus kita hindari untuk memperoleh rezeki?
hal yang menghambat rezeki itu ada banyak. Salah satunya itu berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu adalah bergaul secara berlebihan dengan lawan jenis tanpa adanya alasan yang penting gitu. Nah sebenarnya kita tuh bergaul sama lawan jenis tuh boleh, asal tetap sesuai dengan syariat Islam. Kayak nggak boleh berduaan, terus juga harus di tempat yang ramai, terus juga nggak boleh dandan berlebihan gitu. Mengapa penyebab banyak bicara bisa dikatakan telah gila? Ya karena apabila telah sempurna akal seseorang, dia itu akan lebih banyak bertindak daripada ngomong doang gitu. Jadi kayak sebuah peribahasa yang bilang tong kosong nyaring bunyinya gitu. Terus juga berbicara itu adalah hiasan dan diam itu adalah keselamatan. Jadi kalau misalnya kita penyesalan karena diam itu hanya sekali, terus juga kalau penyesalan karena berbicara itu berkali-kali. Itu maksudnya jadi kalau misalnya kita diem nih karena sesuatu, karena apa ya, misalnya yang gampang aja lah, kayak misalnya nggak ngungkapin perasaan tuh kan, kayak ya misalnya lama sih, cuman kayak ya udahlah gitu loh, daripada kita ngomong terus pertemanan jadi hancur. Gak lah, itu salah satunya ya. Kita bisa ngambil contoh dari yang lainnya juga gitu. Jadi kayak mendingan kita kalau kita mau ngomong tuh kita harus mikir-mikir lagi gitu, harus dipikirkan dulu, jangan asal ngomong aja. Soalnya kan dari dari zaman sekarang kan banyak ya kejadian-kejadian karena diakibatkan oleh orang-orang yang tidak menjaga lisannya, apalagi di sosial media gitu kan. Kalau sosial media mungkin banyaknya karena jari ya, kita juga kan harus menjaga jari karena ini lagi musim pandemi. Jadi kan karena tidak bertemu dengan orang lain, kita kan berkomunikasinya lewat sosial media. Nah itu kita harus menjaga jari kita juga buat nggak kayak asal ngetik ke orang, karena kita nggak tahu perkataan atau ketikan yang kita kirim ke orang itu tuh nyakitin orang itu apa enggak, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kita harus menjaga baik-baik. Bacaan apa yang dibaca setiap hari ketika terbitnya fajar sampai masuk waktu subuh? Ya, jadi bacaan yang dibaca setiap hari dari waktu fajar sampai memasuki waktu subuh untuk melancarkan rezeki itu subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu dibaca 100 kali setiap hari dari terbit fajar sampai memasuki waktu subuh. Zikir apa saja yang dibaca untuk memperlancar rezeki? Ya, jadi di sini aku bakal ngasih tahu 3 zikir yang bisa kita baca untuk memperlancar rezeki kita. Yang pertama itu zikir yang dibaca ketika waktu pagi dan sore hari, dibaca sebanyak 100 kali. Bunyinya La ilaha illahu mulkul hakul mubin. Itu yang pertama. Terus yang kedua dibaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Terus dibaca setiap hari dan dibaca sebanyak 33 kali. Bunyinya Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illahu. Nah ini bacaan ini kalau setelah saya sholat subuh ditambah 70 kali bacaan istighfar tuh. Terus jangan lupa yang ketiga, perbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Apa manfaat memperbanyak sholawat pada hari Jumat? Ya, manfaat memperbanyak sholawat pada Nabi di hari Jumat itu kita akan mendapat banyak pahala dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa baca doanya ya. Doanya adalah Allahumma aghnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika aman siwaka. Itu. Apa saja yang menambah usia dan yang memperpanjang usia? Ya, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya doa yang dapat merubah takdir dan hanya takwa yang dapat menambah usia. Maksudnya itu, dengan kita bertakwa,
usia kita akan bertambah panjang. Dan bertakwa itu kita bisa lakukan dengan seperti berbuat baik gitu. Nah kan kalau misalnya kita berbuat baik kan banyak yang ngedoain. Nah mungkin dari situ insya Allah usia kita juga jadi panjang dan berkah seperti itu. Apa saja yang dapat mengurangi usia? Hal yang dapat mengurangi usia adalah dengan membuang-buang waktu gitu. Terlebih pada malam hari gitu kan, karena kita malam hari rata-rata tuh kebanyakan tidur ya, mungkin karena seharian habis kerja atau habis apa kan pada lelah malamnya. Nah ada baiknya pada malam hari itu kita tuh mencari ilmu lagi, entah mengulang apa yang udah kita pelajari atau kita dapat pada saat siang hari, atau mempelajari hal baru gitu. Intinya malam-malam tuh kita tuh harus pada waktu malam hari tuh kita harus menggunakannya untuk belajar, jangan kebanyakan tidur gitu. Ataupun kalau misalnya mau tidur, tidurnya dari setelah isya sampai tengah malam, jadi pas jam 2 atau jam 3 kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud gitu. Selain kita bisa meminta apapun kepada Allah, kita juga bisa belajar di situ, karena kan bangun pagi itu kan otak masih kosong gitu, jadi kita bisa ngisi dengan hal-hal yang baru karena masih kosong dan fresh gitu. Karena kalau misalnya kita gunain buat tidur aja kan waktu yang ada tuh jadi terbuang sia-sia, dan waktu yang terbuang sia-sia sebanyak waktu yang terbuang sia-sia itu sebanyak itu pula usia kita atau umur kita yang terbuang gitu. Mengapa kita harus banyak memuji atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah yang memberikan kita jaminan atas apapun, baik itu dalam hal rezeki, kesehatan, keselamatan gitu. Jadi kita harus banyak-banyak memuji dan mengingat Allah, baik itu pagi hari maupun malam hari. Seperti itu. Apakah dengan melakukan wudhu dengan sempurna bisa mendapatkan kesehatan? Iya, bisa membersihkan, karena dengan berwudu itu kan, gerakan wudu itu kan sangat simpel dan mendetail ya, seperti hidung, membersihkan lubang hidung, terus membersihkan telinga, membersihkan kaki gitu-gitu. Nah dengan cara begitu tuh dengan cara wudu kita bisa membersihkan bagian-bagian yang kotor tapi kita anggap remeh gitu loh. Jadi kan karena kalau kita sering wudu kan hidung kita jadi bersih ya, karena dia kan berguna untuk menyaring udara. Nah itu kan karena kalau hidungnya bersih kan jadi sehat gitu. Mengapa kita harus tahu sebagian ilmu kesehatan itu penting? Iya, penting banget, karena selain sehat itu mahal, kita juga harus merawat dan menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti contohnya merawat muka gitu kan dengan skincare. Kita nggak bisa nilai skincare itu hanya untuk kecantikan semata gitu. Kita juga harus bisa melihat manfaat skincare itu dari segi kesehatan juga. Iya, kayak kan sekarang sinar ultraviolet itu kan sangat bahaya ya buat kulit. Jadi kalau misalnya kita ngeliat skincare dari segi kesehatan itu sangat bagus untuk melindungi kulit kita dari sinar UV tersebut gitu. Jadi mempelajari ilmu kesehatan, sebagian ilmu kesehatan itu sangat penting. Demikian tanya jawab tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menghalanginya, dan yang menambah usia dan menguranginya. Jika ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari kami dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.